Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita bahas mengenai rasa syukur kita terhadap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita menyimak firman Allah dalam surat Al-Asr, surat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr." Allah bersumpah demi waktu. Karena demikian pentingnya sebuah waktu, maka waktu adalah sesuatu yang datang dan tak pernah kembali lagi. Waktu adalah ketika kita dulu kuat, sekarang menjadi lemah. Waktu adalah ketika dulu kita sehat, sekarang kita sakit-sakitan. Waktu adalah yang dulu kita masih ada orang-orang di sekitar kita, kini telah mendahului kita, dan kita pun akan menyusul ke tempat peristirahatan terakhir di alam barzakh nanti. Waktu adalah ketika dulu kita masih bergigi lengkap, kini sekarang gigi kita mulai tanggal. Waktu ketika kita dulu dengan gagahnya kita bisa kesana kemari, sekarang kita terbatas kepada gerakan-gerakan yang kita sendiri merasakan bahwa kekuatan itu sudah tidak ada. Mari kita sejenak merenungi sebuah pertanyaan, sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? Jika ternyata usia kita sudah melebihi 60 tahun lebih, maka berarti kita termasuk kepada orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang melewati umur tersebut. Artinya prediksi Rasulullah SAW bahwa umatnya itu setelah beliau meninggal itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan kalaupun dilebihkan, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa umur kita sebagai umatnya adalah antara 60 sampai 70 tahun Hijriyah, ya, bukan Miladiah. Sehingga apabila kita sudah berumur 60 tahun atau lebih, maka sudah seharusnya diri kita semakin banyak mengingat kematian yang akan datang tanpa diundang. Jemaah salat sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ternyata usia kita itu sudah memunculkan uban di kepala kita, berarti kita termasuk dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwati da'fan wasaybah yakhluqu may yasha wa huwa alimun qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir, surat 35 ayat 37, bunyinya, awalam nu'ammirkum may yatadzakkar fihi man
man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama tafsir seperti misalnya Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya menjelaskan bahwa maksud pemberi peringatan itu dalam ayat ini adalah uban. Uban itu adalah pemberi peringatan bagi kita yang hidup di dunia ini bahwa di usia kita sudah semakin lanjut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surat Al-Asr tadi, dalam ayat 2-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapapun dia pasti dalam kerugian. Apakah dia seorang direktur atau tukang sayur, apakah dia konglomerat atau orang merat, apakah dia seorang gubernur atau orang yang lagi nganggur, apakah dia seorang artis atau pengemis, semuanya Allah sebutkan sebagai orang yang merugi. Dalam ayat 3-nya Allah tegaskan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Inilah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebajikan dan menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Sebagaimana Allah SWT juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, dalam ayat pertama sampai ayat 1-9 ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang beruntung, sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT, qad aflahal mu'minun. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, pengertian khusyuk ini adalah keadaan hati yang tunduk, keadaan hati yang tenang, keadaan hati dan yang selalu merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia beribadah, disertai kesadaran penuh akan keagungannya sehingga setiap gerakan dan perkataan terasa bermakna dan penuh ketenangan batin, bukan sekedar rutinitas fisik sebagaimana janji Allah, sebagaimana janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap membaca doa iftitah yang diabadikan dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162 163 yang bunyinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, hidupku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kita berpasrah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu, tidak, dan demikian yang diperintahkan kepadaku, wa bidzalika umirtu, dan demikian yang diperintahkan kepadaku dan aku, wa bidzalika umirtu, yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama bersumpah atau berserah diri sebagai muslim. Selanjutnya di dalam ayat ketiga bahwa ciri orang yang beruntung adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Untuk itulah
diperlukan disiplin dalam penggunaan waktu. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu yang sudah terlewat tidak akan kembali lagi. Itu sifat dari waktu. Orang-orang Barat mengatakan bahwa waktu adalah uang, jadi time is money. Tapi orang Islam seharusnya mengingat bahwa al-waqti kasayf, waktu itu seperti pedang. Apabila kita tidak bisa menggunakan pedang itu, pasti akan melukai diri kita sendiri. Begitu juga waktu. Apabila kita menyia-nyiakan waktu, maka akan ada kerugian terhadap apa yang sudah dilewati, terhadap waktu yang kita sudah lewati. Selanjutnya dalam ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, dalam hal ini amalan yang akan dibawa mati bukanlah rumah mewah atau harta melimpah, melainkan ada 3 amalan sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, idza matu abni adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqati jariyah aw ilmi yuntafa' bih aw waladin sholihin yad'u lah, rawahul Muslim. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka akan terputuslah segala amalnya kecuali ada 3. Yang pertama tadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis di atas itu menjelaskan bahwa ada 3 amalan penting yang akan terus mengalir pahalanya meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Yang pertama tadi sedekah jariyah, merupakan amalan pertama yang terus menerus mengalir menghadapnya. Contoh yang sederhana adalah ketika seseorang menyumbangkan Al-Quran. Nah, dalam hal ini ada relawan yang berangkat ke Aceh. Ketika dia membagi-bagikan pakaian segala macam, orang di Aceh itu meminta Al-Quran, maka diberikanlah Al-Quran kepada masing-masing orang. Jadi bukan, mereka tidak membutuhkan pakaian, tidak membutuhkan yang lainnya kecuali Al-Quran, karena Al-Quran itu bagi mereka merupakan pedoman. Ini Masya Allah, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah himpitan kesusahan yang diderita oleh mereka, ternyata mereka masih tetap menginginkan Al-Quran sebagai pegangan bagi mereka. Jadi kita bisa mencontoh seperti itu, di mana kita tinggal seharusnya kita tetap mempedomani Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita ini. Dalam hal ini kita berikan misalnya sumbangan berupa Al-Quran. Selama Al-Quran itu masih digunakan untuk hal yang baik, maka selama itu pula amalannya akan terus mengalir tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Al-Quran tadi. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa amalan jariyah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang memiliki ilmu dan menyebarkan ilmu yang dia punya kepada orang lain, jika ilmu tersebut tersebar luas dan dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang memberikan ilmu itu tadi atau mengajarkan ilmu tadi. Dan amalan yang ketiga yang merupakan amalan yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh pasti akan paham akan kehidupan di dunia berkat kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Maka anak yang saleh tidak akan lupa untuk tetap mendoakan orang tuanya, baik semasa hidup atau setelah meninggal dunia. Karena doa anak yang soleh akan selalu mengalir ke orang tuanya walaupun sudah di alam kubur tadi.
Bagaimana menyiapkan anak yang soleh? Anak yang soleh itu disiapkan ketika kita memberi contoh atau teladan terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan teladan, maka jangan harap kita akan mendapatkan anak yang soleh. Nah, karena anak akan melihat contoh dari siapa yang dicontohkannya. Misalnya di rumahnya adalah ketika kita mengajak untuk berbuat kebaikan, kalau kita tidak mencontohkan, pasti anak itu tidak akan meniru, cucu kita tidak akan meniru. Oleh karena itu, jangan lupakan bahwa kita menjadi contoh atau teladan bagi anak dan cucu kita. Kita dulukan perbuatan-perbuatan baik, kemudian kita lakukan hal-hal itu supaya dicontoh oleh anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh, yang pasti akan mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini sendiri. Selanjutnya, orang beriman yang beruntung adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu artinya melampaui batas-batas terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya melakukan zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Dalam ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi orang yang beruntung dalam kategori agama kita adalah orang-orang yang senantiasa memelihara amanat. Artinya ketika kita diamanati menjadi kepala rumah tangga, maka amanat itulah yang harus ditunaikan. Atau kita berjanji terhadap sesuatu, maka janji itulah yang harus ditunaikan sebagai bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang beriman yang beruntung. Selanjutnya Allah SWT berfirman, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Serta orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya. Memelihara sholat itu artinya kita senantiasa melaksanakan sholat tanpa lalai terhadap sholat-sholat yang dilakukan. Misalnya ketika kita mendengar adzan, langsung otomatis kita segera berangkat untuk menunaikan sholat. Kalau laki-laki dilakukan secara berjamaah. Isi masjid kita ini dengan orang-orang yang senantiasa ingat atau tidak lalai terhadap sholat-sholat yang ada, terhadap panggilan adzan yang dilakukan, yaitu mengajak orang untuk melakukan sholat secara berjamaah di masjid ini. Nah, itu adalah sholawatihim yuhafidun, orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya. Nah, Allah tutup dengan ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yasunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan pada mulai dari surat ayat 1 surat Al-Mu'min, yaitu orang-orang yang senantiasa sholat, senantiasa tidak melakukan perbuatan yang lalai atau menghabiskan waktu sia-sia, kemudian orang-orang yang belum membayarkan zakat, orang-orang yang senantiasa memelihara kemaluannya, semuanya itu Allah berikan ganjaran berupa Firdaus. Alladzina yarisuna Firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Kekal dalam arti bahwa semuanya diberikan Allah SWT sebagai ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa
mengikuti apa-apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran tadi. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka sebagai seorang muslim yang beriman, hendaknya peringatan Allah SWT dan Rasulullah SAW ini dapat menjadi petunjuk bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Usia memang takdir ya Allah yang tidak seorang pun tahu kapan berakhirnya. Namun setidaknya ketika usia itu kita lalui dan kita akan menghadapi tahun 2026 ini, kita tidak terbuai dengan dunia yang fana, sehingga kita lalai dalam menyiapkan bekal untuk kehidupan kita yang kekal di akhirat nanti. Sebagaimana Allah SWT sampaikan di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayatnya ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka kita diwajibkan untuk menjaga iman kita, keislaman kita, dan dengan demikian semoga Allah senantiasa melindungi dan menjadikan kita sebagai umat yang akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Hiwatu fillah, jika persiapan kita telah cukup walaupun tidak sempurna, setidaknya kita akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, atau keadaan di mana kita menjadi akhir yang baik. Dan tentunya ketika kita menghadap Allah SWT, Allah akan memanggil kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, di dalam surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27-30, yang artinya, wahai orang jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Oleh karena itu Allah menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 110, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Jadi kuncinya adalah ketika kita akan menghadap Allah SWT dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, maka yang wajib kita lakukan adalah senantiasa mengerjakan kebajikan. Dan poin yang penting lagi adalah janganlah kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam setiap gerakan atau aktivitas kita. Ini yang menjadi kunci bagi kita ketika kita menghadap Allah dengan hati yang senantiasa bersyukur, senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah tanpa mempersekutukan Allah SWT, maka insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba ya hamba-hamba yang senantiasa berhati bersih, yaitu hamba-hamba yang senantiasa berjiwa tenang. Maka Allah panggil dia irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang teridho dan diridhoinya. Kemudian Allah akan menempatkan kita sebagai wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita sebagai hamba-hamba yang dipanggil Allah SWT sebagai
Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu maksudnya orang-orang yang senantiasa terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya. Dan dengan demikian Allah berikan jaminan bahwa wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya Allah memberi ganjaran kepada kita ketika kita tidak mempersekutukan Allah dalam beribadah, maka tentunya kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala surganya. Siapapun yang bisa melaksanakan seperti itu, insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah, yaitu arti yang baik. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.